Maka hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, teman dengan sahabat, kekasih dengan terkasih, semuanya akan menjadi permusuhan, kecuali hubungan yang dijalin oleh orang-orang bertakwa. Yang ada di kita ini perbedaan umat di dalam beragama, hanya perbedaan pilihan. Yang satu milih taat, yang satu milih adab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amanat besar Allah di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hanya saja mukmin itulah yang bersaudara. Hanya saja orang beriman itu bersaudara satu sama lain. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian semua mendapatkan rahmat-Nya. Innama, lafaz ini menurut para mufassir menunjukkan terkait pembatasan bahwa yang bersaudara secara hakiki dunia akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah menggunakan kata ikhwatun, bukan sekedar ikhwanun, dengan menyebut persaudaraan ini seperti persaudaraan kandung atau lebih kuat dari itu. Sebab persaudaraan kandung diikat oleh rahim seorang ibu, sedangkan persaudaraan iman diikat oleh nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Abadi. Sehingga persaudaraan iman itu dunia dan akhirat sifatnya. Persaudaraan iman itu kokoh sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagai kebalikannya, kita bisa membaca surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillau, para kekasih, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling menyayangi, yang akrab dan mesra di dalam kehidupan ini kelak di akhirat. Pada hari itu kata Allah, satu sama lain akan menjadi musuh, satu sama lain akan saling menggugat, satu sama lain akan saling menuntut, satu sama lain akan saling melaknat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dikecualikan dari semua hubungan yang akan menjadi permusuhan pada hari kiamat adalah orang-orang bertakwa. Maka hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, teman dengan sahabat, kekasih dengan terkasih, semuanya akan menjadi permusuhan, kecuali hubungan yang dijalin oleh orang-orang bertakwa. Kita bisa membaca dalam kitab Rubatul Nuzul fi Asbabun Nuzul karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, kisah yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu
ayat al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin dikaitkan dengan ayat dalam surat Al-Furqan ketika kemudian seorang kafir di akhirat nanti akan berteriak, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai binasa celaka aku, andai dulu di dunia tidak menjadikan si fulan itu sebagai kekasihku, sebagai teman akrabku, sebagai sahabat dekatku, sebagai orang yang paling aku sayangi sehingga tahu diriku luar dalam. Ayat ini sebab turunnya berkaitan dengan dua orang Quraisy. Yang pertama bernama Uqbah bin Abi Mu'ad, yang kedua bernama Ubay bin Khalaf. Uqbah dan Ubay teman sejak kecil, akrab, teman sepermainan. Ketika naik menjadi remaja, teman satu geng. Ketika mereka menikah, nikahnya dengan perempuan yang adik-beradik, kakak adik, sehingga mereka menjadi ipar-iparan. Sangat kompak dalam segala hal. Kalau Ubay berpendapat, Uqbah menguatkan. Kalau Uqbah membantah sesuatu, Ubay memberi pembelaan. Begitu seterusnya. Sangat akrab, sangat dekat, saling setia, saling membela. Pada suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ad lewat di dekat Ka'bah menuju Darun Nadwa, tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Dia lewat di dekat rukun Yamani, tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Maka Uqbah dapat mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia katakan mana ada yang dusta. Muhammad ini yang dia sampaikan baik dan benar semua. Lalu kenapa selama ini aku menentang? Apa urusanku dengan itu? Benar-benar yang diucapkannya ini bagian bawahnya berakar kokoh, bagian atasnya berbuah manis. Lalu terbitlah secercah cahaya hidayah dalam hatinya. Dia mengatakan, apa sebaiknya aku masuk Islam, mengikuti apa yang disampaikan Muhammad, karena memang ini kebenaran yang tidak diragukan. Secercah cahaya hidayah ini tak lama kemudian kena gerhana. Gerhananya adalah dia berpikir, kalau masuk Islam kok tidak bareng dengan Ubay, tidak kompak namanya. Maka dia pergi ke Darun Nadwa untuk menjumpai Ubay bin Khalaf. Ketika dia masuk, ternyata Ubay bin Khalaf langsung memalingkan muka, berdiri menghadap ke dinding ke arah lain. Uqbah bertanya, wahai kawanku, sahabatku, saudaraku, kenapa engkau? Biasanya aku datang, engkau menyambut. Kali ini aku datang, kau palingkan mukamu, kau hadapkan wajahmu ke arah lain. Kata Ubay bin Khalaf, ini kalimat putusnya keren ini. Bukan cuma lo, gue, N, ya, tapi kalimat putusnya Ubay bin Khalaf. Mulai hari ini katanya, wajahmu haram bagi wajahmu. Mulai hari ini wajahmu haram bagi wajahmu. Kaget Uqbah, kenapa demikian? Kata Ubay, karena engkau baru saja berjumpa Muhammad, engkau mendengarkan kata-katanya, engkau tersihir oleh ucapannya, dan engkau berniat meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan kita, mengkhianati nenek moyang kita. Kata Ubay. Begitu melihat reaksi Ubay bin Khalaf yang sangat negatif, Uqbah takut kehilangan teman, Uqbah takut kehilangan kawan akrab, Uqbah takut kehilangan pembela setianya. Maka dia berkata, enggak kok. Kata dia, enggak. Kata Ubay, bohong. Aku ini lebih tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Lalu Uqbah bersumpah
demi semua berhala yang ada di Ka'bah katanya. Aku betul-betul tidak ada keinginan untuk masuk ke agama Muhammad SAW. Maka Ubay berkata, buktikan kalau begitu. Bagaimana cara aku membuktikan? Kata Ubay, buktikan dengan cara lakukan sesuatu yang membuat hati kami di sini ridha lagi kepada-Nya. Maka Uqbah, orang paling celaka ini, segera mengambil keranjang, masuk ke tempat penyembelihan unta milik orang-orang Quraisy. Dia kumpulkan jeruan-jeruan dan isinya yang busuk dan berbau. Dia bawa dengan susah payah ke dekat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu beliau sedang sujud, maka Uqbah bin Abi Mu'ayth menumpahkan isi perut unta dan kotoran-kotoran busuk itu ke kepala dan punggungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang celaka ini kelak di akhirat akan berteriak, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Adalah binasa, celaka aku, anda di dunia tidak menjadikan si fulan itu sebagai kekasihku, sebagai teman akrabku. Dia telah menyesatkan aku dari kebenaran ketika kebenaran itu sebenarnya telah datang kepada aku. Subhanallah. Tentunya barangkali di antara kita punya hubungan-hubungan, saya yakin tidak se-ekstrim ini. Tetapi jangan-jangan ada hubungan di antara kita, cinta di antara kita, yang membuat kita bukan makin taat kepada Allah, tapi justru kadang-kadang banyak sia-sia dan na'udzubillah ada maksiat. Berteman dengan dia bukan makin mendekatkan kepada Allah, tapi makin membuat kita berjarak dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang semula yang seperti ini patut kita revolusi mental dengan mengatakan aku mencintaimu karena Allah, dengan cara yang diridhai Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Karena cinta karena Allah dengan cara yang diridhai Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, akan mengangkat kita ke kedudukan yang tidak digapai oleh amal pribadi kita. Satu, menjaga kita di dalam kebaikan. Cinta karena Allah menjaga kita di dalam kebaikan. Tanpa kita sadari, kita dipengaruhi oleh orang-orang yang baik supaya ada di lingkaran kebaikan. Karena manusia itu al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan berada di atas agama kawannya. Dalam berakhlak, akhlak itu saling mencuri, saling menulari. Kalau kita punya kawan kita punya akhlak tertentu, hanya hitung waktu kalau kita akrab, pasti kita akan ada miripnya sama dia. Sampai dulu kalau di Jogja kita bisa menebak seseorang ini santrinya siapa dengan cara melihat cara ketawanya. Oh, ketawanya begitu, yang ketawanya kayak begitu, Kiai Fulan, ini santrinya Kiai Fulan, dan ternyata tebakannya benar. Subhanallah, karena saling mencuri. Akhlak itu saling mencuri. Akhlaknya dengan siapa? Standar kita akan ditentukan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pengen tilawah satu juz, lalu kita bersahabat dengan teman-teman yang sehari tilawahnya 2 juz, 3 juz, maka 1 juznya ini jadi terasa ringan. Tapi kalau kita pengen tilawah sehari 1 juz, teman-teman kita gak pernah pegang mushaf barang sehari pun, maka ya pasti 1 juz itu terasa berat sekali. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sangat menjaga diri dari dosa-dosa, maka kita melakukan hal yang nambah berlebihan, sudah merasa bersalah. Tapi kalau kita berkawan akrab dengan orang-orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar, maka dosa kecil bagi kita menjadi tampak ringan dan remeh sehingga kita lakukan. Na'udzubillah. Itulah mengapa saling cinta karena Allah dengan cara yang diridhai Allah dalam rangka mencari ridha Allah
dengan membangun istilah anak sekarang, circle-circle kebaikan sangat penting. Dan kalau orang saling cinta karena Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, jumpanya karena Allah, pisahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka termasuk di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah. 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan perlindungan selain dari Allah, yaitu salah satunya 2 orang yang saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Yang berikutnya bahkan mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang mendapat cemburu dari para nabi dan para syuhada, karena mereka akan ditempatkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar cahaya di yaumil mahsyar yang kemudian ditampilkan dengan bangga oleh Allah. Allah katakan, ainal mutahabbaina li jalai, mana orang-orang yang saling cinta karena keagunganku, aku berikan mereka mimbar-mimbar di atas menara dari cahaya untuk aku pamerkan di antara seluruh hamba-hambaku. Yang berikutnya orang yang saling cinta karena Allah, jumpa karena Allah, berpisah karena Allah, ini adalah orang-orang yang dengan cinta itu meraih kebaikan tinggi di sisi Allah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, istakthiru min asdiqa'is salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang saleh, karena teman-teman saleh memiliki syafaat di hari kiamat. Orang-orang saleh ketika berkumpul di surga, maka mereka akan mencari teman mereka yang belum tampak di surga. Di manakah si fulan? Karena dia bersama kita di dalam sholat jamaah, karena dia bersama kita di dalam pengajian dan majelis taklim, karena dia bersama kita dalam kegiatan-kegiatan dakwah, karena dia bersama kita dalam kegiatan-kegiatan sosial, karena dia bersama kita dalam amal-amal saleh. Ya Allah, di manakah dia? Gabungkanlah bersama kami di sini. Masya Allah. Dan ada satu hadis yang membuat Anas bin Malik sangat berbahagia, sampai beliau katakan, kalau ada orang mau tukar hadis ini pakai sepenuh bumi berupa emas, tidak akan aku berikan hadis ini. Apa hadisnya? Datang seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mata saat, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Maka orang itu menjawab, la syai' illa wa ana hubbullah wa rasulah. Tidak ada satupun yang saya siapkan ya Rasulullah, kecuali saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Wa fi riwayah di Muslim, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, orang akan dihimpunkan bersama dengan yang dicintai. Kata Anas bin Malik, hadis ini kenapa saya bilang nggak boleh ditukar bahkan dengan sepenuh bumi berupa emas? Karena saya, amal saya, salat saya, puasa saya, sedekah saya, Quran saya, jihad saya, semua yang ada di diri saya, tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Anas bin Malik, aku cinta mereka bertiga, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Maka kalimat Rasulullah jaminan bagiku, kalau aku akan minta, ya Allah, aku ingin bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di surganya mereka. Kalau Allah bertanya, bagaimana bisa begitu sementara amalmu tidak sebanyak mereka? Maka aku akan katakan, karena Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama yang kau cintai.
ukhuwah sampai Allah menempatkannya sebagai ikatan di antara orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itulah bersaudara. Maka ketika kita sudah sama-sama mengikrarkan diri, aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku, aku ridha kepada Islam sebagai agamaku, aku ridha kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwahku, suri teladanku, nabiku, rasulku, maka kepada semua orang yang seperti itu kita katakan, Anda saudara saya, engkau saudaraku. Apapun ormasnya, apapun organisasinya, apapun gerakan dakwahnya, semuanya adalah bagian dari kebersamaan kita membangun peradaban Islam yang agung. Karena peradaban Islam ini rumah besar bagi kita semuanya. Maka lucu kalau kita sama-sama sedang membangun peradaban Islam, lalu ada yang sedang membuat fondasi, mengolok-olok yang mencetak batu bata. Mereka sedang membangun rumah yang sama. Kenapa? Yang membuat pusat-pusat pintu dan jendela suka mengolok-olok yang memasang keramiknya. Mereka sedang membangun rumah peradaban Islam yang sama. Kenapa? Yang sedang membuat rangka atapnya suka mengolok-olok ya, memasang keramik lantainya. Mereka sedang membangun rumah peradaban yang sama. Bagaimana bisa kemudian kita saling merendahkan, na'udzubillahi min dzalik, seperti yang kemudian malah disindir oleh Allah di dalam surah Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Siapakah orang musyrik itu? Kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum, termasuk di antara mereka orang yang memecah belah agamanya. Wa kanu syi'an, lalu mereka bergolongan-golongan, beda-beda masing-masing. Kata syi'an adalah jamak dari syi'atan, disebut syiah, golongan-golongan, bergolongan-golongan. Kullu hizbin, setiap golongan. Allah menggunakan kata syiah, tadi di sini menggunakan hizb, sama artinya golongan-golongan. Setiap golongan beda. Yang kalau syiah itu biasanya belum ada ikatan organisasi yang formal. Kalau hizbin itu ada ikatan organisasi yang formal. Ya bahayanya kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan yang sudah terorganisir ini hanya bangga dengan apa yang ada pada diri mereka dan mengolok-olok merendahkan mereka yang ada di luarnya. Alhamdulillah. Dan ini adalah perkara yang diwasiatkan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama, agar kita kemudian bersatu padu ketika sudah berada di titik ini, titik di mana kemudian kita berada dalam ikatan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang ada di kita ini perbedaan umat di dalam beragama, hanya perbedaan pilihan. Yang satu milih taat, yang satu milih adab, yang satu taat. Nabi SAW ngajarinnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang satu adab, mosok sama Pak RT saja kita bilang yang terhormat Bapak Ketua RT, yang terhormat Bapak Ketua RW, yang terhormat Bapak Kepala Desa. Sama Nabi kita langsung sebut nama. Orang ada, kami lebih mantap Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa dhuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad
Yang sini Rasulullah ngajari Allah Shalli ala Muhammad, taat. Yang sini ada sana. Pertanyaan, dahulu para sahabat beragama dengan yang mana? Taat atau ada? Mereka generasi terbaik kehidupan kita. Dua-duanya berbaik dan berhormat Allah. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah bersiap akan mengimami salat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit menjelang wafat di rumah. Waktu itu subuh, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan ikut sholat subuh pada saat itu karena beliau merasa agak enak badan. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari rumah ibunda kita Aisyah yang sekarang merupakan kubur beliau menuju ke dalam Masjid Nabawi lewat yang kita sebut sebagai Raudhah. Dipantah oleh Ali dan Abbas radhiyallahu anhu mendekat ke arah mihrab. Didudukkanlah Rasulullah SAW di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sudah siap takbiratul ihram. Begitu menyadari Rasulullah SAW di belakangnya, maka Abu Bakar segera beringsut-ingsut mundur mendekati Rasulullah. Rasulullah mengetahui Abu Bakar mundur, beliau tahan dengan tangan beliau yang mulia, beliau dorong Abu Bakar supaya tetap mengimami. Didorong oleh Nabi SAW, Abu Bakar maju sejauh dorongan Nabi. Ketika tangan Nabi dilepaskan, Abu Bakar beringsut pelan-pelan mundur lagi. Maka Nabi menahannya dan mendorongnya maju ke depan. Abu Bakar tidak menolak dorongan Nabi, dia ikut didorong ke depan, ikut. Tapi begitu Nabi melepas tangannya, Abu Bakar ingsut mundur lagi. Didorong lagi oleh Nabi sampai 3 kali. Dikali ketiga sebab dan mundur, Abu Bakar mundur, kemudian menjejeli Rasulullah SAW di sebelah kanan, duduk meletakkan lututnya agak di belakang lutut Rasulullah SAW. Lalu beliau memberi isyarat kepada seluruh sahabat untuk duduk supaya apa? Rasulullah mengimami salat. Kalau imamnya imami sambil duduk, jamaahnya ikut salat sambil duduk semua. Selesai salat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudah kuperintahkan engkau agar tetap mengimami salat, mengapa engkau mundur? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, sambil menangis, seandainya di hadapan saya bumi terbelah terbuka, lalu saya masuk ke dalamnya dan bumi itu menghimpit saya menjadi binasa, lebih baik bagi saya daripada saya menjadi imam sementara saya tahu di belakang saya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi juga taatnya beliau ketika didorong ke depan, beliau nggak nolak. Tapi begitu Rasulullah lepas, beliau mundur. Adab dan taat sekaligus. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, membersamai Rasulullah SAW salat di rumahnya. Ketika Rasulullah sudah takbiratul ihram, Ibnu Abbas ada di belakang Rasulullah di sebelah kiri. Maka Nabi SAW beringsut mundur menarik Ibnu Abbas, diletakkanlah Ibnu Abbas di sebelah kanan beliau dengan posisi kaki nempel kaki seperti ini. Ibnu Abbas setelah dilepaskan tangan Rasulullah mundur sedikit, ditarik maju lagi oleh Rasulullah, nempel lagi, mundur sedikit lagi, sampai 3 kali. Selesai salat, Rasulullah tanya, wahai putra pamanku, mengapa engkau tidak mau salat dengan bersisian denganku? Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, saya tahu demikianlah sunnahnya nanti kalau orang salat, hendaknya berdua itu angkat kaki ditempelkan kaki dekat. Tapi saya hanyalah anak kecil di antara sahabat-sahabatku, saya tidak merasa pantas melakukan yang demikian. Jadi para sahabat mempraktekkan dua-duanya. Ada taat, ada adabnya dalam menjalani din yang mulia ini, dalam menjalani agama yang mulia ini. Maka kalau teman-teman sekarang ada yang suka dengan taat, habis sholat itu pikirnya cuma astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam,
Wa ilaika ya'udus salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Udah. Taat katakanlah begitu. Tapi dia mengatakan kami jaga adab, ada tuntunan Rasulullah dikir lain. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Adab kami ikuti ajaran Rasulullah yang lain, gabungkan jadi zikir yang panjang. Dua-duanya baik, dua-duanya benar, tidak perlu saling menyalahkan. Yang salah, yang pilih yang pendek dengan alasan malas yang panjang, itu motivasinya sudah tidak tepat. Yang salah, yang panjang, memilih yang panjang dengan alasan pokoknya harus beda sama yang pendek, itu juga tidak tepat. Ini ikatan kita bahwa kita memahami Bapak Ibu dan Allah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu biasa, dan kadang-kadang perbedaan pendapat di kalangan para ulama menjadi rahmat bagi umat. Ada sebuah kitab ditulis oleh seorang qadhi dan mufti mazhab Syafi'i di masa Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian diberi tajuk judulnya Rahmatul lil ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat bagi umat dalam perselisihan para imam, para ulama besar. Kalau yang berselisih umat berdoa pelan. Tapi kalau yang berselisih ulama besar bisa menjadi rahmat. Apa yang dicontohkan di antaranya? Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini keulamaannya diakui oleh para sahabat padahal dia golongan tabi'in. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dua ulamanya sahabat. Kalau di Makkah ada orang bertanya fatwa kepada beliau berdua, mengatakan, buat apa tanya kepadaku? Di antara kalian ada Atha bin Abi Rabah. Menunjukkan keulamaannya diakui oleh para sahabat yang lebih senior. Beliau cuma tabi'in. Imam Atha bin Abi Rabah memiliki pendapat-pendapat yang sangat luar biasa dalam fikih, yang Imam Abu Hanifah sampai geleng-geleng kepala. Gara-garanya beliau mau syukur di Makkah setelah selesai menunaikan ibadah haji, mau ta'alum. Kemudian beliau datang kepada seorang tukang syukur, lalu bertanya kepada tukang syukur itu, berapa ongkosnya bersyukur sampai gundul kepadamu? Kata tukang syukurnya, subhanallah, itulah amal ibadah, aku tidak menentukan tarifnya. Duduklah wahai hamba Allah. Lalu Imam Abu Hanifah duduk. Kemudian beliau memberikan kepala sebelah kiri untuk dicukur. Kata tukang syukur, subhanallah, hai hamba Allah, kenapa kiri? Berikan kepalamu sebelah kanan. Lalu dimulailah cukur. Ketika dimulai cukur, hamba Allah, kata tukang cukurnya, kenapa kau diam? Bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berhenti. Selesai cukur, Imam Abu Hanifah membayar, kemudian mau pergi. Hamba Allah, mau kemana? Kata tukang cukur. Ada apa lagi? Hendak amal sunnah, salat sunnah mensyukuri selesai manasikmu 2 rakaat. Sholat yang berapa itu? Ini ulama besar diajari sama tukang cukur. Maka selesai Imam Abu Hanifah bertanya, dari mana engkau mendapatkan tata cara cukur ini tadi? Dimulai dari kanan, pakai takbir, kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat. Kata tukang cukurnya, Atha bin Abi Rabah melakukan itu ketika aku cukur, maka aku suruh semua yang kemudian bercukur kepadaku melakukan seperti apa yang dia lakukan. Kata Imam Abu Hanifah, Masya Allah, tabarakallah, berkah ilmunya seorang ulama bernama Atha bin Abi Rabah. Masuk bisa? Belum? Sedikit lagi ya. Nah, Imam Atha bin Abi Rabah di antara semua pendapat yang luar biasa, ada satu pendapat yang selama 13 abad oleh para ulama
ulama disebut syad, ganjil. Mukhalif lil jami', menyelisih pendapat semua ulama yang lain, jumhur ulama. Apa itu pendapat beliau ketika para ulama mengatakan melempar jamrah di hari-hari tasyrik yang afdal adalah setelah matahari geser ba'da zuhur, maka Imam Atha bin Abi Rabah mengatakan dari sejak pagi pun afdal. Semua orang mengatakan yang afdal sesuai yang dicontohkan Rasulullah itu pada zuhur. Tapi kata Imam Atha, qabla zuhur afdal, qabla zawal afdal. Selama 13 abad para fuqaha menulis. Dalam hal ini Imam Atha menyendiri, dalam hal ini Imam Atha menyelisih jumhur, dalam hal ini pendapat Imam Atha ganjil dan tidak patut diamalkan, macam-macam. Sampai tibalah tahun 1990. Apa yang terjadi, Pak? Jamaah haji membludak jumlahnya sangat besar, sehingga karena rebutan waktu afdal yang ba'da zuhur itu terjadi kepadatan luar biasa di jamaah sampai mengakibatkan ada yang terinjak-injak dan meninggal. Al-Lajnah Daimah lil Burus wal Ifta wal Irsyad, semacam komisi fatwanya MUI kerajaan Saudi Arabia bersidang. Ini bagaimana mengatasi agar tidak terjadi bahaya di mana bisa menyebabkan orang terinjak-injak dan meninggal. Di antara maqasid syariah adalah menjaga jiwa, hifdzun nafas. Ini harus menjadi perhatian kita. Nah, yang gimana lagi? Kan yang afdal tidak ada. Dur orang rebutan waktu yang afdal, lalu buka-buka kitab semuanya. Bukankah Imam Atha bin Abi Rabah berpendapat qabla zawal afdal? Iya juga ya. Tapi gimana? Beliau menyelisih sejumlah ulama. Imam Atha adalah orang yang dijamin oleh dua ulama sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sebagai pendapatnya layak diikuti. Maka mari kita ikuti pendapat beliau. Kita bagi waktunya untuk jamaah-jamaah dari seluruh dunia. Indonesia jam 8 sampai jam 10, India jam 10 sampai 12, Afrika Utara jam 12 sampai sekian, di sini jam sekian sampai jam sekian, sampai dibagi-bagi. Dalilnya apa? Pendapat Imam Atha bin Abi Rabah yang selama 13 abad dianggap tidak cocok, ternyata menjadi cocok di era modern. Tolong. Rahmatun lil ummah fi ikhtilafil a'immah. Ya, perbedaan pendapatnya para ulama bisa menjadi rahmat bagi umat. Pilih Indonesia sebagai penutup. Orang mengenal Ketua Umum PP Muhammadiyah Kiai Haji A.R. Fakhruddin sebagai seorang ulama yang lurus, hanif, dihargai, dihormati semua kalangan, diterima semua kalangan. Sehingga pada suatu hari Kiai Haji A.R. Fakhruddin diundang untuk memberi ceramah salat tarawih di sebuah masjid di kota Surabaya. Masjid ini jamaahnya jamaah Nahdliyin. Maka kemudian ketika melihat dan mendengar ceramahnya Pak A.R., jamaah dan para kiai yang hadir berkesimpulan Pak A.R. ini alim faqih dan patut menjadi imam. Maka mereka mendaulat Kiai Haji A.R. Fakhruddin menjadi imam salat tarawih. Kiai Haji A.R. Fakhruddin ini termasuk yang memegangi hadis Aisyah dengan kencang. Hadis Aisyah berbunyi, tidak pernah melihat salat Rasulullah SAW yang mulai di rumahnya, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Hadis ibunda kita Aisyah. Tentu hadis Aisyah ini dijelaskan nanti oleh para sahabat yang lain. Itu kalau di rumah, kalau di masjid bersama kami, Rasulullah memperbanyak rakaatnya. Sehingga kemudian nanti Sayyidina Umar menetapkan 23 rakaat karena dia pernah salat di belakang Rasulullah dengan jumlah tersebut. Maka Pak A.R. ini kenceng, saya pilih hadis Aisyah. Sehingga kemudian ketika mengimami, dia tanya kepada hadirin, Bapak Ibu sekalian, biasanya di sini 11 atau 23? Jamaah menjawab kompak, 23. Maka Pak A.R. berkata, baik, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan seperti kebiasaan kita. Allahu Akbar. Biasanya di masjid itu
23 rakaat, jam 8 WIB selesai. Jam 8 WIB selesai. Karena biasanya Al-Fatihah satu nafas, disusul dengan ayatnya pendek-pendek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu akbar. Saking cepatnya bisa Allahu akbar. Luar biasa. Pak AR ngimami sudah 8:30 baru dapat 8 rakaat. Maka setelah 8 rakaat dan sudah 8:30, Pak AR menghadap hadirin bertanya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sampai 20 atau langsung witir? Jamaah kompak menjawab, witir. Maka lalu Pak AR mengimami, witir selesai, tidak ada yang sakit hati meskipun Pak AR memegangi pendapatnya. Allah yang Kiai Abdullah bin Wahid Mustur mengomentari kejadian ini dengan mengatakan, hanya Pak AR satu-satunya kiai yang berhasil membuat warga NU mau terawihnya didiskon 60% tanpa mereka keberatan. Karena apa? Karena kita kemudian meletakkan kerukunan ukhuwah cinta karena Allah ini di atas perbedaan-perbedaan kecil di antara kita. Jazakumullah khairan, kami kembalikan kepada Habibina untuk sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.